Wah, ini membahayakan sekali ya kalau prosedur-prosedur yang tidak mungkin sesuai, berusaha terlewati. dilakukan untuk mempercantik Iya. dirinya justru berakhir dengan maut. Ini seharusnya menjadi pelajaran buat semua orang bahwa apa yang ada di diri kita itu seharusnya disyukuri. Dan ya. kalaupun misalnya emang pengen melakukan sesuatu tindakan operasi Ya. atau apapun yang berkaitan dengan kecantikan, perhatikan dulu prosedur yang tadi Mas Gede bilang. Betul. Dan diperhatikan kliniknya, jangan sampai Betul. nanti kena malpraktik. Betul, Gitu. pastikan Anda berada di tangan yang tepat dan berkompeten begitu ya. Nah, pemirsa, berikutnya Devi Karmawan, pria yang ditemukan tewas di toren milik warga di Tangerang Selatan, ternyata DPO narkoba. Devi tewas akibat kehabisan nafas, Ya. Mas Gede, dan usai kabur dari penggerbekan polisi. Misteri temuan jasad pria Devi Karmawan di dalam sebuah toren milik warga di Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terungkap. Ternyata Devi Karmawan adalah buronan pengedar narkoba yang kabur saat penggerebekan polisi. Devi diduga menelan banyak lumut dan kehabisan nafas saat bersembunyi di dalam toren. Dari hasil otopsi, jenazah Devi positif mengandung zat-zat narkoba. Pengungkapan identitas Devi salah satunya dari keterangan satu tersangka lain yang berhasil ditangkap. Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari BD. Ya, Berarti bandar ya Pak? ya, Ya kandungan yang di dalam tubuhnya dia itu lumut atau apa nih? alganya dulu. Jasad Devi Karmawan ditemukan di toren warga Selasa lalu. Temuan jasad berawal dari kecurigaan warga atas bau tak sedap di toren air. Korban diketahui tinggal tak jauh dari lokasi. Devi diduga tewas sejak 10 hari sebelum ditemukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selain itu juga pemirsa, seorang pria penghuni apartemen ditemukan tewas di ruang tamu apartemen ini di kawasan Kemayoran di Jakarta Pusat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk. Petugas kepolisian bersama Dinas Pemakaman dan Kehutanan DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi menyusul ditemukannya jasad seorang pria. Korban yang diketahui bernama Jemi Jasmi, berusia 50 tahun, warga asal Ambon, Maluku, tewas di dalam ruang tamu huniannya di Tower B, lantai 9 apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta. Setelah dibongkar paksa oleh pihak pengelola, korban ternyata didapati telah tewas tergeletak di lantai ruang tamu. Melihat kondisi jasad korban yang telah membengkak dan membusuk, diperkirakan korban telah tewas sejak beberapa hari lalu. Sejauh ini polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Namun guna mengungkap penyebab kematian korban, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan tak terhindarkan antara warga dan petugas gabungan Satpol PP Deli Serdang Polrestabes Medan serta TNI saat menertibkan bangunan tanpa izin di Jalan Haji Anif, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis siang. Masa yang merupakan pekerja di gudang yang akan dirobohkan petugas berusaha mengadang alat berat. Kericuhan pun tak terhindarkan antara masyarakat dan petugas. Meski mendapatkan perlawanan dari warga, petugas tetap merobohkan 6 bangunan gudang tanpa izin. Sebelumnya, pemerintah kota Medan telah melayangkan surat peringatan namun tidak digubris oleh pengguna lahan. Komplotan remaja bersenjata panah dan busur menyerang permukiman warga di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Para pelaku mengendarai sepeda motor mendatangi permukiman warga. Pelaku membentangkan panah, busur, bahkan melempari sejumlah batu ke arah permukiman warga. Polisi yang menerima laporan pun bergerak cepat dan menangkap sejumlah pelaku. Pelaku
Pelaku yang masih berstatus pelajar kini ditahan di posko Jatanras Polrestabes Makassar beserta barang bukti berupa senjata tajam panah busur. Polres Pak. Yang dalam masuk hitam tuh, yang dalam masuk hitam. Seorang ibu menangis histeris saat anak laki-lakinya diamankan tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. DPO Bandar Narkoba bernama Agung menjadi target operasi polisi. Pelaku pun tak kuasa menahan tangis saat akan dibawa polisi. Kamar yang mah. Sang ibu yang selama ini tidak mengetahui anaknya menjalankan bisnis haram tersebut sempat tidak mau menjalankan anaknya. Namun saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan 1 paket ganja kering dan 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam lemari baju pelaku. Akhirnya, keluarga pasrah dan membiarkan pelaku dibawa polisi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi pertama pemirsa, pencuri besi babak belur usai mencuri keran air di sebuah kampus di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pelaku ini beraksi dengan modus menyamar menjadi mahasiswa. Seorang pencuri besi di kampus UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan ini tak berdaya usai dikeroyok mahasiswa. Pelaku tertangkap basah mencuri puluhan gantungan baju dan keran air dengan modus menyamar menjadi mahasiswa. Tugas keamanan kampus sudah mengenali ciri-ciri pelaku karena pelaku juga beraksi beberapa hari sebelumnya. Sama benar mahasiswa itu nyamar dia, Pak. Jadi mahasiswa? Iya. Terus? Kalau kemarin pemasker dia, hari ini tidak pemasker. Beda? Baju, pakai jaket itulah dari kemarin. Itu? Sepatu, aksesoris dia yang itulah, cuma tidak pemasker. Oh, dari kemarin sudah masuk? Iya, dari kemarin. Berarti selama ini kita intai sudah? Sudah kami intai berapa hari ini, Pak. Akibat ulah pelaku, pihak kampus mengalami kerugian 15 juta rupiah. 50.000. Pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polrestabes Palembang. Pelaku pencurian terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.